Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga Hamidah bermanfaat. juga itu Nabi Idris. Amin. Itu hebatnya. Makanya anak-anakku mesti belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar ilmu alam. Itu kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu mencapai semua puncak itu. Itu tahapan. Seandainya itu diambil itu profesor di segala bidang. Makanya Nabi itu kan begitu, belajar sama Nabi Idris. Dan Nabi Idris, apa hebatnya Nabi Idris ini? Satu-satunya Nabi juga yang memang itu ketika dia membaca simbol, itu hebat sekali itu. Makanya sampai bintang-bintang itu dia bisa baca itu. Jadi makanya ilmu alam, ilmu astronomi itu pelajari. Makanya saya itu jadi penceramah, Pak. Kadang baca buku ini, kadang baca buku ini, kadang baca buku ini. Kenapa? Karena ternyata nanti ada kaitannya semua. Ilmu otomatis itu luar biasa dulu. Sampai-sampai itu saya mengatakan, oh ini semua yang disalahkan orang. Kenapa orang tua kita kalau pindah rumah baru dia baca Barasanji? Pengantin baru disuruh Barasanji, beli mobil baru disuruh Pak Imam. Ini Pak Kiai sering disuruh naik di mobil baca Barasanji. Oto dan ni tahu lompo deh atau 5 loko Barasanji kan. Karena harus masuk di dalam mobil. Itu karena hadis Pak. Itu bukan hadis Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan dena suku tepat nasi detau nareko dena yasi papujina lokoria dibanding dengan yang lainnya. Hadis inilah yang dijabarkan dalam bentuk aplikatif. Maka dahe aja mondroi bolamu ku demak Barasanji apa pada tuh ku yasi papuji mulok ku bolamu daripada ku nabita. Jadi sebelum mondroi mak banyak Barasanji ku jolo mu palayolo papuji mulok ku nabita napa mondroi bolamu. Juga begitu, hari ini dia duduk pengantin ko wanita pema Barasanji tuh tahu mata kau pura tuh dak boti ipado aja si mak Barasanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu kalau sebelum kau baca salawat kepada Rasulullah. Begitu, sama aja dengan mobil. Aja min reki atau munareko dia pura Barasanji ke dalamnya supaya kau buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah daripada kendaraan. Itu kuncinya. Sama aja kenapa? Kayak bangun masjid. Saya dapat itu. Ada ilmu itu dari para ulama dan saya pakai sampai hari ini. Kalau bikin rumah, bikin masjid jangan kasih genap. Usahakan ganjil. Biasa kan kata bangun masjid ukuran 20 kali 20. Tuh 5 pengewa pakai wisaratnya itu. Dan masih cocok. Korea Selatan, Korea Utara kok tuh. Iya. Iya. Rumah juga begitu. Rumah yang genap hitungannya itu dia namanya aku rota kutilale aku tanya bene nama pengen masih balakai anak aku tuh 5 roca si roca. Dia namanya medece. Magai. Ternyata ulama dulu sudah pakai dan ketika ditarik dalam dalil ternyata ada. Allah itu adalah ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Maka bikinlah tempat yang ganjil supaya Allah senang, suka dengan itu. Dan sesuatu yang disukai Allah tidak mungkin ada musibah di dalamnya. Makanya seorang tua dulu itu bikin tangga, anak tangganya itu ganjil. Kalau bukan 11, 13. Bikin juga baloknya itu ganjil semua itu. Kan gitu. Rumahnya saja itu tiangnya kan 55. Mulai dari 5 waktu sholat. Kenapa 55 kan? Kemudian yang kedua ganjil juga itu supaya Allah menyukainya. Bahwa sesuatu yang ganjil itu disukai oleh Allah. Supaya rumahmu ada berkah di dalamnya. Usahakan itu. Jadi itu hitung-hitungan begitu sudah dipakai ulama dulu. Cuma orang sekarang itu selalu menyalahkan. Yang sudu atap itu kan tingkatannya juga 3. Dia mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dia pakai. Makanya luar biasanya ilmu ulama dulu itu luar biasa. Dia sudah menjabarkan. Bahkan saya pernah bahas itu. Bahwa kue-kue orang Bugis itu sebenarnya kue yang berbahasa Arab. Cuma dia mana? Barungko dari kata barokah. Iya kan? Suballa dari kata solawat. Iya. Itu kan ulama kita dulu pakai itu. Iya. Kan barokah. Oh pilih makan barungko. Solawat makan suballa. Itu ada Al-Katiri min din. Al-Katiri sholat karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan itu. Kan itu semua tapi berubah kan. Makanya ulama kita dulu itu hebat. Iya. Makanya menyalahkan ini kami gak mau kata. Napa cidi kita na baca magala mapasalah. Tapi makanya guru tama ko memang tuh kau kata cede mina paham magala mapasalah. Pak dia napa ada napa hangnya salah nih. Nah itu. Makanya sampai sekarang itu saya selalu mengatakan, saya itu begini. Saya pakai dalil sederhana aja. Orang yang selalu membidahkan itu mengatakan masuk neraka, saya coba pakai satu dalil. Saya tidak pakai ayat. Dalil apa itu saya dalil penglihatan itabani guru tak aja asad mamaulu mameraja guru tak jadul rahman abodale mamaulu mameraja guru tak jadul min yusuf maulid mer isra mira baca doa tahlilan
kalau semua itu adalah bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Nah dia pelakunya kan. Coba dia nama ini. Iya ko bid'ah iya ro maulid. Na guru tanah kayak jadi rahman ambo dalil. Lai laknat. Nah sebab macam dia maulud. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi wali. Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini itu tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin dia menjadi kekasih Allah kalau itu tidak baik. Dan orang yang dianggap baik itu yang selamat sampai mati. Kalau kayak saya kan belum tentu. Ajak kama gimpe kacapana. Kami kau sudah semakoro. Itu. Lau kiru capana. Bagaimana? Yang dijamin itu yang meninggal dia waliullah sampai wafat. Dan pasti amalannya itu terjaga. Karena dia tersambung langsung dengan Nabi. Itu aja kuncinya Pak. Makanya saya mengatakan. Tak curiban ni guru tak. Dia mungkin salah lalong. Namanya satu mancaji wali. Iya ku iya tutul lima kali. Kemudian coba gerek balik. Tasapato si gerek tutul lima pasalai yang kagak guru nama mancaji wali. Tidak ada kan? Oleh karena si wali-wali daya kan. Itu aja. Makanya saya sampaikan. Jangan lepaskan ini. Maka di guru takali sidendeng almarhum. Agak jero kau-kau. Kayu kapo itu. Maka dia namo ya tu kaju kau-kau enak. Marapo tuh. Tapi namo aju kau mi kong kamu mau nerima deng. Jadi tidak usah Pak banyak neko-neko. Sebenarnya begini, yang selalu menyalahkan kita ini itu dia yang salah. Alin aja salah. Pada kong kata lo menonton Pak Golo 10 si bawah. Nang kalau malapor cidi maka dah tadi si bawahku, maka dah siapa si bawah. Kada 10 kak, kada kile ro serai na saya na ro tadeng, maka dah polisi. Tanya iya ro tadeng, iko tadeng. Apa iko cadidi? Kan begitu. Cuma lena milau malapor aja jalena pasali petandeng si mana nasa tadeng si baku pada lalena tadeng. Begitu. Iya, kan itu yang terjadi karena dia selalu menyalahkan kita padahal alena salah. Sama kalau ada sesuatu Pak pencucian otak itu kiasan tulina kiringan SMS salah-salah ini kan banyak juga anak-anak kita dicuci otaknya. Sama kalau tojo ber ini na bawang lo kiti manu lo pasai. Na pangkatau lalu maka da siaga lina iti tak pasti maka daki tanya iti manu dia kolabai matu tenang kasih mondre maka da siaga lina iti tak mamulan itu pikir iti to nganje kapa pale kan dua di maka da iti. Laba si mati orang kasih lalu maka doe siaga itita mamulan itu maka itito ngaro ya ro salah ira kan na 5 maka siaga lina itita maka dani ya iti 5 begitu juga orang yang dicuci otaknya selalu disalahkan dia akan termanage mengatakan salah tau aja iya sehingga orang yang awalnya barasanji akan berhenti karena dicuci otaknya dimasukkan SMS ini masukkan ini itulah yang muncul di TikTok sekarang. Tadi Pak yang mewakili Bapak Bupati bahwa saya YouTuber. Saya sebenarnya Pak tidak ada YouTube. Terus terang, saya tidak ada YouTube. Akun YouTube itu tidak ada. Saya itu tidak ada tim media yang merekam. Tidak ada. Saya tidak ada tim media. Karena memang Guru Kiai Abdul Muin Yusuf itu punya pesan. Apa pesannya? Nomor sidina ya kalau kau ceramah banu. Kalau ceramah ya ceramah. Iya, ya kau pura kau ceramah jadi murus. Pak ya tuh ceramahnya pasti dekam. Ya kau murus sih berarti murus sih pasti dekam. Itu. Yang kedua kau yang bawa barangmu. Ya kalau kau ceramah kau bawa barangmu. Aja nak tahu ya bawaku. Karena orang yang membawa barangnya sendiri akan lebih mudah tawadu dibanding diangkatkan barangnya. Ya nang kata wicangan di sandala ni bukara ni pintu atau masalah itu. Nanti akan muncul sifat yang susah dibendung. Jadi orang yang sebenarnya hatinya tawadu itu bisa berubah menjadi ganas ketika dia selalu dipuji. Itu fatal. Kemudian yang ketiga pesan Guru aja lalu mumpacu atau kalau kau ceramah kau pakai ongkos itu. Makanya saya itu terbang kemana-mana tidak pernah bawa orang. Istri selalu mau ikut itu biasa karena tidak pernah naik pesawat sebentar kan tidak usah. Kita akan menikah ini karena jodoh dan jodoh itu tidak kemana-mana makanya kau tidak usah kemana-mana. Itu alasannya Pak Ustaz itu. Iya. Jadi saya itu tidak pernah bawa. Kenapa? Guru tak bilang begini. Nah, iya kalau konoli ko tayo ceramah nama pesawat ko. Na talu ko si bajo, katalu nung ko so kita ci di dakwah. Iya ko di masigi na pakai nak mulai ke pertanggung jawab kang ko na pong Allah Ta'ala. Itu yang berat.
Jadi saya itu tidak pernah bawa orang. Setiap jalan itu sendiri. Saya mengatakan, enggak. Rasulullah, malaikat, dan Allah selalu bersama kita. Itu aja kuncinya. Kemudian pesan guru tak aja lalu mau bicara amplop. Jangan pernah bicarakan. Dan saya itu Pak, terus terang, saya kasih tahu. Ini karena ada guru tak di sini juga. Saya tidak pernah membuka amplop ceramah itu. Dan saya bikin ultimatum dengan istri. Jangan pernah kasih tahu. Kalau kau kasih tahu saya, kita akan cerai. Dan dia tidak akan kasih tahu. Saya itu kalau jalan selalu bawa uang. Tidak pernah membuka amplop itu. Kalau saya 1 bulan sampai 27 hari itu tidak pernah buka itu. Kenapa? Saya tidak mau kalau itu dihitung. Nah, sabak kapang ibuka maka ada seko. Kau natalipongi ki panitia langsung muncul seko nalengi. Saya itu yang paling saya takuti. Maka salah satu kunci untuk selamat, jangan tahu berapa isinya. Ada beberapa masjid itu saya sudah coret merah. Ada di Papua, ada di beberapa. Kalau dia menghubungi saya memang tidak berangkat. Karena dia pernah bikin perjanjian bilang, sekian ku kasih. Itu saya sudah coret. Tidak akan datang ke situ. Itu hanya untuk menjaga. Dan itu pun belum tentu selamat, Pak. Dan kalau saya pergi ceramah, itu di masjid, Pak. Uang masjid itu tidak pernah saya kasih untuk keluarga. Saya takut karena di situ ada uangnya anak yatim, ada uangnya fakir miskin di situ. Dia sumbangkan. Mungkin 2.000 dia ingin melihat masjidnya bagus. Tapi kita penceramah datang kemudian ambil itu jadi masalah. Semua kenapa ustaz itu dirikan pesantren. Kayak guru ini dirikan pesantren. Itu kalau ada amplop dari masjid itu masukkan ke pondok. Supaya dia kembali ke umat. Kasih untuk gaji-gaji guru. Supaya dia kembali ke umat. Itu tidak mudah. Jangan anggap dakwahnya. Saya sudah berhenti itu berdakwah sudah beberapa kali. Hanya untuk takutnya. Tapi ada beberapa ulama kita mengatakan tidak. Terus manage saja supaya bisa terselamatkan. Iya. Jadi itu tidak mudah. Dakwah itu tidak mudah Bapak sekalian. Bisa-bisa kita penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Mulai kustas natu 5 pengewani nasi salah kan. Kani jamaah nama terutama suruh kan kamu pustasi ke neraka kan mana satu map pengewaji. Itu lempang aku itu fatal itu. Iya. Makanya kalau ada sahabat-sahabat mau balik di sini itu yang pokok. Jangan kalau pergi khutbah Jumat jangan